Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bekerja dengan Microsoft Excel, yang dimana pokok pembahasan saya kali ini yang berjudul pivot table, conditional formatting, dan juga analisis data. Jadi ketiga hal ini uh, yang akan saya bahas di uh, materi saat ini. Baik, langsung saja di materi pertama, yaitu pivot table. Pivot table adalah fitur analisis data yang digunakan untuk merangkum, menganalisis, dan membandingkan data dalam jumlah besar dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Jadi, dengan menggunakan pivot table, kita dapat membuat atau mengefisiensi waktu dalam menganalisis ataupun merangkum, bahkan membandingkan suatu data. Baik, langsung saja kita ke praktiknya. Pertama-tama, buatlah data minta atau suatu data seperti di gambar ini. Kemudian jika sudah, kita blok seluruhnya, lalu masuk ke tab insert. Nah, di tab insert sendiri di sini tersedia pivot table. Sesuai dengan materi kita hari saat ini, yaitu pivot table. Maka tampilannya yang muncul akan seperti ini. Pastikan nih workstation itu kita nyalakan atau kita klik, kemudian oke. Nah, baik, tampilannya akan seperti ini. Nah, dalam pivot table sendiri ada dua cara atau ada dua metode yang bisa kita lakukan untuk menampilkan pivot table itu sendiri. Pertama, kita bisa tampilkan nama centang di sini, maka dia akan muncul nama. Lalu jika kita ingin memunculkan kelasnya, kita munculkan kelas. Atau ada juga cara jika kita ingin memisahkan antara IPA 1 dengan IPA 2, dengan cara kita pertama-tama mencentang kelasnya lalu kemudian nama. Maka dia akan tersusun seperti ini. Adapun jika kita ingin memasukkan nilai, sisa maka akan muncul seperti ini. Kemudian cara keduanya itu dengan memanfaatkan ke kotak yang ada di bawah ini, rows, values, columns, dan filter. Di sini saya hanya akan menggunakan rows dan values karena untuk data yang saya buat itu hanya merupakan dua hal ini. Yang saya masukkan di sini adalah kelas, bukan nama tapi kelas. Nah, akan muncul seperti itu. Kemudian di sini saya masukkan nilai dari tugasnya di values. Yang muncul di sini adalah total nilai atau total nilai yang dijumlahkan. Nah, jika kita ingin menampilkan rata-rata nilai dari kelas 10 IPA 1 atau maupun kelas 10 IPA 2, maka kita klik sum of nilai tugas, kemudian klik kanan. Dan di sini ada summary values B, kita rubah ke average. Maka yang muncul di sini otomatis akan menjadi nilai rata-rata dari kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Kemudian untuk nilai UTS lakukan juga hal yang sama. Kita masukkan ke values. Kemudian klik kanan dan juga summary values B dan average. Begitupun juga nilai UAS kita tinggal tambahkan. Klik kanan, kemudian summary values B, kemudian average. Nah, kurang lebih seperti itulah pivot table. Baik, kita masuk saja ke materi kedua, yaitu conditional formatting atau pemformatan yang bersyarat, yang dimana hal ini merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memberikan warna pada data berdasarkan kondisi tertentu pada data itu sendiri. Bagaimananya? Maka kita langsung saja kembali ke set pertama. Kondisi bersyarat yang dimasukkan di sini itu lebih ke berfokus ke nilai. Jadi saya berfokus ke nilai di sini, misalkan nilai tugas. Kita blok, lalu kita ke tab home, dan di sini ada tersedia conditional formatting. Nah, conditional formatting sendiri tersedia dalam berbagai hal. Yang pertama itu Hagel Cell Rules. Artinya dia memberikan warna pada nilai yang kita blok. Misalkan kita mencari nilai yang terendahnya. Seperti ini. Jadi
otomatis angka atau nilai yang di bawah dari 72,5 akan berwarna merah. 72,5 sendiri bisa kita rubah, dan warnanya juga kita bisa rubah menjadi yellow, green, light, red border, maupun custom format ini juga bisa. Klik OK. Jika kita ingin mewarnai nilai yang tertingginya, kita bisa blok kembali, kemudian conditional formatting, dan high click, dan kita pilih greater than. Kemudian kita ganti warnanya, kita ganti jadi green saja. Nah, otomatis yang terwarnai adalah angka di atas 72,5 tadi. Kemudian conditional formatting yang berikutnya itu bottom of rules. Di sini dia itu mencari top 10 items yang tertinggi atau nilai top 10 nilai tertinggi, maupun yang top 10%-nya, 10 bottom yang ke bawah, bottom 10%-nya, above average, below average. Cuman karena di sini saya tidak menggunakan, saya tidak memiliki data sampai hingga 10, jadi saya skip saja langsung ke data bars. Nah, data bars ibaratnya sebuah persen HP. Jika nilainya tidak banyak atau tidak full, maka dia akan tidak memenuhi kolom itu sendiri seperti yang telah tertera di layar tadi. Ini juga tersedia dalam beberapa warna, ada juga solid fill. Kemudian color scales. Color scales ini dia mewarnai setiap nilai sesuai dengan angkanya. Seperti contoh ini dia akan mewarnai sesuai dengan angka yang kita masukkan. Misalkan 75 dia berwarna orange karena dia lumayan tinggi, kemudian 60 karena dia di bawah 72,5 tadi, maka dia berwarna merah. Dan 85 hijau artinya nilainya itu bisa bilang nilai 85 itu A, 70 itu B, 75 itu C. Bisa dideskripsikan seperti itu. Kemudian ada lagi uh, icon set. Nah, berbeda dengan sebelumnya, jika dia mewarnai baik angkanya maupun kolom dari nilai nilai data tadi, ini justru dia memberikan sebuah karakter. Sebagai contohnya karakter panah ini, jika dia 85 dia menunjuk ke atas tapi tidak lurus. Jika dia di bawah KKM tadi atau di bawah 72,5, maka dia mengarah ke bawah. Jika 95 dia mengarah ke atas, 65 mengarah ke bawah, dan 80 mengarah ke samping. Ini juga bisa dideskripsikan, ini A, ini B, dan ini C. Baik, itu saja untuk conditional formatting. Lalu kita ke permateri yaitu analisis data. Nah, analisis data adalah proses memeriksa, membersihkan, mengubah dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi di data kita bisa melakukan suatu. Nah, kita langsung ke tab data saja. Di sini tersedia data analisis. Ini tersedia dari bawaan dari Microsoft Excel itu sendiri. Jika di Microsoft Excel kalian belum ada, kita bisa dimunculkan di bagian options. Silakan ke optionsnya. Kemudian saya masuk ke data analis tadi. Di data analisis sendiri tersedia beberapa data analisis yang telah disediakan, mulai dari ANOVA single factor, ANOVA two factor with replication, ANOVA two factor without replication, correlation covariance, exponential smoothing, weighted sample of variance, variable analysis, dan histogram. Ini kita gunakan tergantung sesuai kebutuhan kita masing-masing, karena di sini untuk yang saya gunakan kali ini adalah deskriptif statistik. Setelah memilih, kita klik OK. Nah, di sini kita menginputkan nilai atau nilai kolom. Cara menginputkannya sendiri itu kita bisa memblok yang mana saja yang ingin kita analisis. Misalnya saya menganalisis nilai UTS, kemudian di sini output rank, karena di sini saya mau menampilkan sebuah summary statistik, jadi saya centang summary-nya. Dan output ranks-nya itu sama seperti tadi inputkan, kita tinggal memblok atau menambahkan slide atau kolom yang kosong seperti itu. Jika sudah, kita bisa tinggal klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk membuatnya lebih rapi, saya akan sedikit merapikan dari sini. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini jika
Dan untuk lebih merapikannya, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, kita bisa ke insert, kemudian masuk ke home, dan kita pilih alignmentnya. Maka hasilnya kan seperti ini. Bisa juga rata kiri, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.